Pengantar tentang supply and demand dalam dunia ekonomi, ada satu hukum dasar yang mengatur pergerakan harga dan ketersediaan barang atau jasa, yaitu hukum supply and demand. Hukum ini menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana pasar bekerja secara alami tanpa campur tangan besar dari luar. Supply berarti jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual dalam suatu waktu tertentu, sedangkan demand adalah seberapa besar keinginan atau kebutuhan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut. Jika supply dan demand seimbang, maka harga akan cenderung stabil. Tapi saat salah satunya berubah, harga pun bisa melonjak atau justru jatuh. Permintaan demand. Ketika banyak yang ingin demand atau permintaan terjadi saat orang-orang ingin membeli sesuatu. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang, biasanya harga akan ikut naik karena barang menjadi lebih diincar. Sebagai contoh, ketika musim hujan tiba, permintaan terhadap jas hujan meningkat. Karena banyak orang membutuhkannya, penjual bisa menaikkan harga karena tahu produk mereka dicari. Permintaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, selera, tren, dan ekspektasi terhadap masa depan. Jika pendapatan seseorang naik, kemungkinan mereka akan membeli lebih banyak barang, yang artinya permintaan pun ikut naik. Harga barang substitusi juga punya peran. Jika harga kopi naik, orang bisa beralih ke teh, sehingga permintaan terhadap teh pun ikut meningkat. Penawaran supply saat barang melimpah atau langka supply adalah seberapa banyak barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Bila supply meningkat, harga biasanya cenderung turun karena barang menjadi lebih mudah ditemukan. Sebaliknya, saat supply berkurang, harga cenderung naik karena kelangkaan. Contohnya, ketika terjadi gagal panen, jumlah beras yang tersedia menurun, dan harga di pasar bisa melonjak. Faktor-faktor yang memengaruhi supply antara lain biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan ekspektasi terhadap harga di masa depan. Ketika teknologi meningkat dan produksi jadi lebih efisien, produsen bisa memproduksi lebih banyak barang dengan biaya lebih rendah. Jika biaya bahan baku naik, produsen bisa mengurangi jumlah produksi. Ini berarti supply berkurang dan bisa membuat harga naik jika permintaan tetap tinggi. Interaksi supply dan demand, titik keseimbangan ketika supply dan demand saling berinteraksi. Terciptalah apa yang disebut sebagai harga keseimbangan. Ini adalah harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Bayangkan pasar sebagai timbangan. Di satu sisi ada konsumen dengan permintaan, di sisi lain ada produsen dengan penawaran. Jika keduanya seimbang, maka harga stabil dan transaksi terjadi secara efisien. Tapi pasar jarang benar-benar stabil. Harga bisa terus bergerak naik dan turun karena berbagai perubahan yang terjadi dalam ekonomi atau masyarakat. Misalnya, jika tiba-tiba banyak orang ingin membeli masker kesehatan karena wabah, sementara jumlah produksinya terbatas, maka harga akan naik drastis. Inilah contoh hukum supply and demand bekerja dalam kehidupan nyata, kurva permintaan, dan kurva penawaran dalam ekonomi. Supply dan demand sering digambarkan dalam bentuk grafik. Kurva permintaan biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit orang yang mau membeli. Kurva penawaran justru naik dari kiri bawah ke kanan atas, karena semakin tinggi harga, semakin banyak produsen yang ingin menjual. Titik di mana kedua kurva ini bertemu disebut titik equilibrium atau keseimbangan. Kebergerakan kurva ini membantu ekonom memahami bagaimana harga bisa berubah saat ada gangguan di pasar. Misalnya, jika permintaan tiba-tiba naik, kurva permintaan bergeser ke kanan dan harga pun naik. Sebaliknya, jika teknologi baru memungkinkan produsen memproduksi lebih banyak barang, kurva supply bergeser ke kanan dan harga cenderung turun. Contoh nyata supply dan demand di sekitar kita ketika ada konser artis besar, tiket yang dijual terbatas, tapi permintaan sangat tinggi. Akibatnya, harga tiket di pasar sekunder bisa naik berkali-kali lipat dari harga normal. Begitu juga saat lebaran, permintaan terhadap bahan makanan meningkat drastis. Walau supply tetap, permintaan yang tinggi membuat harga daging, telur, atau cabai melonjak. Di sisi lain, saat panen raya, petani bisa menghasilkan banyak buah atau sayuran dalam waktu bersamaan. Tetapi jika permintaan tidak sebanyak itu, harga bisa anjlok dan petani merugi. Kondisi pandemi juga jadi pelajaran besar. Saat COVID-19 meledak, permintaan terhadap masker dan hand sanitizer naik tajam, sementara supply terbatas. Hasilnya,
harga melonjak bahkan hingga ratusan persen. Pergeseran vs pergerakan dalam kurva penting untuk membedakan antara pergeseran dan pergerakan dalam supply dan demand. Pergerakan berarti perubahan kuantitas karena perubahan harga saja, tapi pergeseran berarti perubahan akibat faktor lain. Misalnya, jika harga sepatu turun dan orang membeli lebih banyak, itu pergerakan. Tapi jika tiba-tiba tren fashion berubah dan semua orang ingin model baru, maka kurva permintaan bergeser. Begitu juga dalam supply. Jika harga bahan bakar naik dan produsen mengurangi produksi, itu pergeseran kurva supply, bukan pergerakan semata. Supply dan demand dalam dunia digital. Di era digital, hukum supply dan demand tetap berlaku, tapi dengan dinamika baru. Misalnya, produk digital seperti software atau kursus online tidak terbatas secara fisik, sehingga supply bisa nyaris tak terbatas, namun demand tetap memainkan peran. Jika sebuah aplikasi sangat populer, harga lisensinya bisa naik atau hadir dalam versi premium. Pasar e-commerce juga memberikan data real-time tentang permintaan. Platform seperti Tokopedia dan Shopee bisa langsung menyesuaikan harga berdasarkan tren pembelian pengguna, kebijakan pemerintah, dan campur tangan pasar. Kadang pemerintah masuk untuk mengatur supply dan demand. Misalnya dengan menetapkan harga maksimum atau harga minimum. Harga maksimum dibuat agar barang penting tetap terjangkau seperti harga beras atau BBM. Tapi jika terlalu rendah, produsen bisa enggan menjual karena tidak untung. Sebaliknya, harga minimum bisa diterapkan untuk melindungi produsen seperti harga gabah petani. Tapi jika terlalu tinggi, konsumen bisa enggan membeli dan terjadi surplus. Pemerintah juga bisa mengatur melalui subsidi, pajak, atau impor-ekspor. Semua ini bisa memengaruhi supply dan demand di pasar secara langsung. Kekuatan pasar dan ketidakseimbangan pasar tidak selalu adil. Kadang, produsen besar bisa mengatur supply untuk menaikkan harga. Ini disebut sebagai monopoli atau kartel. Dalam kondisi ini, hukum supply dan demand tetap bekerja, tapi dalam lingkungan yang tidak seimbang. Konsumen bisa dirugikan karena tidak punya banyak pilihan. Contoh nyatanya adalah industri minyak. Negara-negara produsen minyak bisa mengurangi produksi agar harga naik secara global. Kesimpulan dan pentingnya memahami supply dan demand. Hukum supply dan demand adalah jantung dari ekonomi pasar. Ia menjelaskan kenapa harga bisa naik, turun, atau tetap. Memahami hukum ini membantu kita jadi konsumen dan pelaku ekonomi yang cerdas. Kita bisa memprediksi tren, mengambil keputusan belanja yang tepat, bahkan menyusun strategi bisnis. Supply dan demand tidak hanya berlaku di pasar besar. Ia bekerja juga dalam kehidupan sehari-hari, dari harga cabai, tiket konser, hingga langganan Netflix. Jika kita peka terhadap perubahan permintaan dan penawaran, kita akan lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang terus bergerak. Dunia berubah, tapi prinsip supply dan demand tetap relevan sepanjang masa.